Dalam tahapan pembelajaran sebelumnya, Bapak Ibu telah belajar tentang bagaimana kita bisa memetakan kebutuhan belajar murid yang kita lihat lewat 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Kebutuhan belajar murid ini harus selalu menjadi dasar bagi praktek diferensiasi yang kita lakukan di kelas. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai apa saja strategi diferensiasi yang bisa kita lakukan berdasarkan 3 pemetaan kebutuhan tadi. Setelah kita mengidentifikasi kebutuhan belajar murid kita, maka kita kemudian dapat menentukan apa strategi diferensiasi yang ingin kita lakukan. Diferensiasi itu sendiri bisa kita lakukan dalam beberapa strategi. Namun, dalam modul ini kita akan fokus pada 3 strategi saja, yaitu yang pertama, diferensiasi konten, 2, diferensiasi proses, dan 3, diferensiasi produk. Sekarang, mari kita bahas satu persatu. Sebelum kita membahas tentang diferensiasi konten, kita harus mengetahui terlebih dahulu, sebenarnya konten itu apa sih? Konten itu adalah apa yang kita ajarkan kepada murid-murid kita. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap tingkat kesiapan, minat, atau profil belajar murid yang berbeda, atau juga terhadap kombinasi dari kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Jika Bapak Ibu masih ingat, Tomlinson memberikan kita alat yang disebut equalizer, yang dapat membantu guru mengukur readiness atau kesiapan murid. Coba kita lihat equalizer ini. Jika memetakan kebutuhan berdasarkan kesiapan murid, maka kita perlu menentukan jenis informasi yang harus disiapkan. Siapa yang perlu diberikan bahan-bahan belajar yang sifatnya foundational, dan siapa yang akan kita berikan bahan-bahan belajar yang jenis informasinya bersifat transformatif atau transformasional. Bahan-bahan belajar yang bersifat foundational atau mendasar, misalnya dasar-dasar, fakta umum, prinsip-prinsip. Jadi, sifat dari informasi, ide-ide, atau teks yang harus diakses oleh mereka juga harus di level yang mendasar. Sementara, di sisi lain, untuk murid yang sudah siap mempelajari materi yang lebih bersifat transformasional, maka kita harus siapkan bahan ajar yang sesuai yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan ide-ide. Misalnya, kita dapat memberikan mereka tantangan, research question, pertanyaan-pertanyaan pemandu yang membantu mereka mengembangkan pemahaman dan memperluas ide secara lebih dalam dan lebih jauh lagi. Kita juga dapat melihat kesiapan murid dari sisi apakah mereka sudah siap untuk belajar secara abstrak atau mereka masih perlu belajar dan berpikir secara konkret. Saat belajar, murid perlu merasa familiar dengan informasi atau materi-materi penting yang sedang dipelajari sebelum dapat bergerak melihat implikasi makna atau keterhubungan antar materi. Saat mereka masih berada dalam tahapan belajar secara konkret, maka guru perlu menyiapkan bahan-bahan belajar yang konkret. Misalnya, saat kita mengajarkan anak-anak kelas 1 SD tentang konsep nilai tempat, maka kita bisa menyediakan manipulatif, stick es krim, multi-blocks, dan sebagainya. Sementara untuk sebagian murid lain yang mungkin sudah familiar dengan ide-ide dan konsepnya, mereka sudah bisa diberikan lewat gambar atau bahkan sudah bisa langsung mengerjakan lembar kerja.
Saat murid sudah memahami informasi secara konkret, penting bagi mereka untuk bergerak ke tingkatan yang lebih kompleks agar murid dapat melihat keterkaitan antar konsep atau gagasan. Diferensiasi konten juga bisa dilakukan berdasarkan minat murid. Misalnya, saat belajar tentang teks narasi, guru dapat menyediakan murid-muridnya berbagai teks dengan topik tentang hal-hal yang disukai murid. Sementara itu, diferensiasi konten berdasarkan profil belajar dapat kita lakukan, misalnya dengan memastikan bahwa murid kita dapat mengakses materi ajar tersebut sesuai dengan gaya belajarnya. Sebagai contoh, murid yang memiliki gaya belajar visual mungkin akan belajar dengan lebih baik jika materinya diberikan dalam bentuk gambar. Sementara untuk mereka yang auditori, materinya dapat diberikan dalam bentuk audio. Strategi diferensiasi kedua yang bisa kita lakukan adalah diferensiasi proses. Yang dimaksud proses di sini mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa informasi atau materi yang dipelajari. Saat kita telah memetakan kebutuhan belajar murid, yang kemudian harus kita pikirkan adalah bagaimana kebutuhan tersebut bisa dipenuhi. Caranya seperti apa? Proses seperti apa yang perlu disiapkan agar kita mengetahui bahwa setiap murid belajar. Apakah murid-murid kita akan bekerja mandiri atau dalam kelompok? Kita perlu juga berpikir tentang seberapa banyak jumlah bantuan yang kita berikan kepada murid-murid kita. Siapa saja yang memerlukan banyak bantuan? Siapa yang cukup kita berikan bantuan dalam bentuk pertanyaan pemandu dan mereka kemudian bisa bekerja dengan mandiri? Nah, semua hal tersebut harus dipertimbangkan sebagai bagian dari skenario pembelajaran yang kita rancang. Ada banyak cara kita dapat melakukan diferensiasi proses. Misalnya, kita dapat menggunakan kegiatan berjenjang, di mana semua murid bekerja membangun pemahaman dan keterampilan yang sama, tetapi dilakukan dengan berbagai tingkat dukungan, tantangan, atau kompleksitas yang berbeda-beda. Kedua, kita dapat menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat. Sudut-sudut minat yang kita siapkan di kelas ini akan mendorong murid untuk mengeksplorasi berbagai submateri yang terkait dengan topik yang sedang dipelajari yang menarik minat mereka. Misalnya, saat mempelajari jenis-jenis karangan, kita bisa minta murid membuat karangan yang terkait dengan minat mereka. Jika mereka memiliki minat dalam bidang olahraga, mereka boleh duduk di sudut olahraga, di mana di sana mereka akan diberikan berbagai pertanyaan yang terkait dengan olahraga. Beberapa pertanyaan pemandu kemudian dapat kita berikan sesuai dengan level kemampuan mereka. Yang ketiga, membuat agenda individual untuk murid. Misalnya, guru dapat membuat daftar tugas yang berisi pekerjaan umum untuk seluruh kelas, serta daftar pekerjaan yang terkait dengan kebutuhan individual murid. Jika murid telah selesai mengerjakan pekerjaan umum, maka mereka dapat melihat agenda individual dan mengerjakan pekerjaan yang dibuat khusus untuk mereka. 4. Memvariasikan lama waktu yang murid dapat ambil untuk menyelesaikan tugas, untuk memberikan dukungan tambahan bagi murid-murid yang kesulitan, atau sebaliknya, mendorong murid yang cepat untuk mengejar topik secara lebih mendalam. Contoh selanjutnya, misalnya, mengembangkan kegiatan bervariasi yang mengakomodasi beragam gaya belajar, visual, auditori, dan kinestetik. Contoh selanjutnya, menggunakan pengelompokan yang fleksibel,
yang sesuai dengan kesiapan, kemampuan, dan minat. Nah, tadi kita telah berbicara mengenai diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Sekarang, mari kita bahas strategi diferensiasi yang ketiga, yaitu diferensiasi produk. Ketika kita bicara tentang diferensiasi produk, maka kita akan memikirkan tentang tagihan apa yang kita harapkan dari murid. Produk ini adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan oleh murid kepada kita. Produk adalah sesuatu yang tangible, yang ada wujudnya. Bisa berbentuk karangan, atau tulisan, atau hasil tes, atau pertunjukan, atau presentasi, atau pidato, rekaman, diagram, dan sebagainya. Yang paling penting, produk ini harus mencerminkan pemahaman murid dan berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kita dapat melakukan diferensiasi produk dengan berbagai cara. Namun, sama seperti jenis-jenis diferensiasi yang lainnya, maka kembali lagi, kita perlu mempertimbangkan kebutuhan belajar murid kita terlebih dahulu sebelum menentukan penugasan produk ini. Penugasan produk harus membantu murid, baik secara individu atau dalam kelompok, memikirkan kembali, menggunakan, dan memperluas apa yang telah mereka pelajari selama periode waktu tertentu. 1 unit, 1 semester, atau bahkan 1 tahun. Produk penting bukan hanya karena mereka mewakili pemahaman dan aplikasi dalam bentuk yang luas, tetapi juga karena mereka adalah elemen kurikulum yang paling langsung dapat dimiliki oleh murid. Pada dasarnya, mendiferensiasi produk meliputi 2 hal. Yang pertama, memberikan tantangan dan keragaman atau variasi. Yang kedua, memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Sangat penting bagi guru untuk menentukan apa sebenarnya ekspektasi yang diharapkan dari murid. Kualitas pekerjaan seperti apa yang diinginkan? Konten apa yang harus ada dalam produk mereka? Bagaimana mereka harus mengerjakannya? Dan apa sifat dari produk akhir yang diharapkan tersebut? Walaupun murid dapat memberikan informasi tambahan atau membantu guru memodifikasi prasyarat dari produk yang harus dihasilkan murid agar dapat sesuai dengan kesiapan, minat, dan kebutuhan belajar individu. Namun, gurulah yang tetap harus mengetahui dan mengkomunikasikan indikator kualitas yang diharapkan dari produk tersebut. Demikianlah penjelasan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Kami berharap Bapak Ibu calon guru penggerak mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di dalam kelas. Jika Bapak Ibu masih memiliki pertanyaan, jangan lupa mendiskusikan pertanyaan tersebut dengan fasilitator Bapak Ibu nanti saat forum diskusi nanti. Terima kasih. Salam dan bahagia, Ibu Bapak, guru hebat. Kita tentu sepakat bahwa murid-murid yang duduk di kelas-kelas yang ada di sekolah kita tidak ada yang sama. Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, memiliki preferensi belajar yang berbeda, minat yang berbeda, dan belajar dengan kecepatan yang berbeda, sehingga kesiapan belajar mereka pun tentu akan berbeda. Dengan segala perbedaan tersebut,
Tentunya, kebutuhan belajar murid-murid kita akan menjadi berbeda-beda pula. Nah, melalui tayangan ini, kami berharap Ibu dan Bapak guru mendapatkan gagasan tentang bagaimana kita dapat mengidentifikasi atau mengetahui kebutuhan belajar murid-murid kita. Menurut saya, untuk mengetahui kebutuhan belajar murid-murid, sebagai guru kita bisa memperhatikan dan mengamati mereka dengan saksama. Tentunya hal ini harus sering kita lakukan, mengingat tingkat kesiapan belajar murid-murid bisa berubah-ubah atau berbeda-beda dari satu waktu ke waktu yang lain, atau dari pelajaran yang satu ke pelajaran yang lain. Nah, minat belajar dan kondisi sosial emosional mereka pun bisa berubah-ubah. Semuanya ini tentunya akan mempengaruhi kebutuhan belajar murid-murid pada saat itu. Satu hal lain yang biasa saya lakukan untuk mengetahui kebutuhan belajar murid-murid adalah dengan mencoba mencari tahu pengetahuan awal mereka. Terkadang saya membantu mereka dengan memberikan beberapa pertanyaan pemantik, mendiskusikannya bersama murid-murid dan memperhatikan serta mencatat semua jawaban mereka. Terkadang saya juga memberikan kesempatan untuk mereka mengajukan sebanyak mungkin pertanyaan mengenai hal-hal yang ingin mereka pelajari selama topik pembelajaran yang baru tersebut. Nah, semua informasi ini kemudian saya gunakan untuk mempersiapkan materi-materi dan mencari cara-cara apa yang harus saya lakukan untuk membantu murid-murid mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan kurikulum. Untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan belajar murid-murid, saya menggunakan berbagai informasi yang dihasilkan dari proses asesmen, baik yang saya lakukan secara formal, misalnya dengan melakukan tes atau bentuk-bentuk asesmen formal lainnya, yang kemudian saya analisa hasilnya, maupun yang saya lakukan secara informal, di mana saya akan menggunakan penilaian profesional saya terhadap situasi selama pembelajaran. Misalnya saat murid-murid mendengarkan penjelasan tentang sebuah topik dan saya melihat ada murid yang mengernyitkan dahi, menunjukkan kebingungan atau memberikan jawaban yang kurang tepat saat diskusi. Buat saya itu adalah informasi berharga yang akan saya gunakan untuk pembelajaran selanjutnya dan menentukan scaffolding atau dukungan seperti apa yang harus saya berikan untuk anak-anak tersebut. Di awal tahun ajaran, saya biasanya akan mengumpulkan informasi tentang murid-murid saya dari beragam data yang tersedia. Saya akan meluangkan waktu berbicara dengan murid-murid saya untuk mengetahui preferensi belajar mereka, minat belajar mereka, dan sebagainya. Saya akan melihat data kemampuan membaca murid-murid saya, membaca rapor di kelas sebelumnya, dan bagaimana pencapaian mereka dalam berbagai area. Saya akan membaca komentar-komentar guru-guru di kelas sebelumnya untuk melihat secara umum area-area yang menjadi kekuatan murid-murid saya dan area-area yang masih perlu ditingkatkan. Saya juga akan melaksanakan asesmen diagnostik, misalnya di pelajaran matematika, untuk mengetahui seberapa baik tingkat keterampilan mereka dalam area tertentu. Jika berbicara tentang bagaimana cara guru mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, saya pikir ada dua hal yang perlu ditekankan di sini. Yang pertama, pentingnya guru memahami tujuan pembelajaran, dan yang kedua, pentingnya proses asesmen. Setiap guru perlu memahami tujuan pembelajaran dengan baik. Dengan pemahaman yang baik tentang tujuan pembelajaran yang menjadi target, guru akan lebih mudah mengidentifikasi kebutuhan belajar murid-muridnya karena ia tahu sebesar apa kesenjangan pengetahuan, pemahaman, atau keterampilan murid-muridnya saat ini jika dibandingkan dengan apa yang menjadi target pembelajaran. Setidaknya
Ada 3 tahapan proses asesmen yang terjadi dalam sebuah siklus proses pembelajaran yang hasilnya dapat digunakan oleh guru untuk membantu mengetahui kebutuhan belajar murid. Yang pertama, proses asesmen di tahapan perencanaan pembelajaran atau biasanya kita sebut sebagai pra-asesmen. Lewat pra-asesmen ini, guru dapat mengukur pengetahuan awal murid-muridnya, miskonsepsi yang mungkin dimiliki murid terkait dengan topik yang akan dipelajari, minat murid, dan informasi-informasi lain yang relevan. Guru dapat menggunakan berbagai strategi untuk melakukan pra-asesmen ini, misalnya dengan melakukan pretest, meminta murid membuat peta konsep, melakukan survei minat, dan sebagainya. Data yang dikumpulkan dari proses ini tentunya dapat digunakan guru untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid-muridnya. Kemudian, asesmen saat implementasi proses pembelajaran atau yang biasanya kita sebut sebagai asesmen formatif. Asesmen formatif ini dapat dilakukan baik secara formal maupun informal. Secara formal, misalnya dapat dilakukan dengan membuat checklist untuk memonitor kemajuan murid secara sistematis, meminta murid menjawab pertanyaan secara tertulis di akhir pembelajaran, mengerjakan kuis, dan sebagainya. Sementara secara informal dapat dilakukan guru misalnya dengan mengamati dan mendengarkan pendapat saat murid melakukan diskusi, meminta murid mengekspresikan bagaimana pemahaman mereka tentang topik yang baru diajarkan dengan menggunakan cara-cara atau respon tertentu. Nah, semua informasi yang dilakukan lewat asesmen formatif ini tentunya dapat digunakan guru untuk menetapkan kebutuhan belajar murid-muridnya. Saya bahkan akan menganjurkan guru untuk memperhatikan catatan-catatan asesmen formatif ini dengan seksama karena hasil dari penilaian formatif ini dapat menjadi arah bagi guru untuk perencanaan pembelajaran selanjutnya. Misalnya bagaimana setidaknya ia harus menyiapkan konten atau materi agar murid-murid yang masih belum paham bisa mengakses dan memahami informasi dengan lebih mudah. Bagaimana ia akan melakukan pengelompokan untuk memberikan dukungan atau bantuan kepada murid secara lebih efektif. Siapa yang perlu lebih banyak dibantu, siapa murid yang sudah bisa dibiarkan belajar mandiri, dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah asesmen yang dilakukan di akhir sebuah siklus pembelajaran atau sering disebut sebagai asesmen sumatif. Penilaian ini biasanya dilakukan pada akhir topik bahasan, akhir periode penilaian atau akhir semester dan pada umumnya akan diberikan nilai. Data ini tentu saja bisa digunakan oleh guru untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid ke depannya. Nah, Ibu Bapak Guru sekalian, kami berharap tayangan tadi dapat membantu Ibu dan Bapak mendapatkan gambaran tentang bagaimana kita dapat melakukan identifikasi kebutuhan belajar murid-murid di kelas kita. Sekali lagi, mengidentifikasi kebutuhan belajar murid sangat penting untuk dilakukan agar kita dapat menyesuaikan pembelajaran dengan tepat dan membantu murid-murid kita sukses dalam proses belajar mereka. Meluangkan waktu dan memberikan perhatian terhadap murid-murid kita sebagai individu untuk mengetahui kebutuhan belajar mereka sesungguhnya dapat membantu kita menjadi guru yang lebih efektif. Tetap semangat Ibu dan Bapak Guru hebat!